Main dengan api nih. Gila. 45 menit merangkak. Apapun itu hanya gambaran sedikit saja. Salam sejahtera, salam damai, dan salam persaudaraan guys. Welcome back to Freelin Channel. Apa kabar kalian semua yang berada di Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, dan di seluruh dunia. Aku doakan kalian semuanya sehat selalu, murah rezeki, dan dipanjangkan umur. Oke guys, hari ini aku mau bikin satu lagi reaction guys. Reaction kita kali ini berjudul Gerak Dikit Nyawa Melayang, 10 latihan militer paling kejam dan menyedihkan di dunia. Sedih sungguh nih. Oke, video ini didatangkan dari Teknologi Populer. Oke guys, seperti biasa di akhir-akhir video nanti aku akan memberi sedikit ulasan dan pendapat mengenai video yang aku react hari ini. Dan jangan lupa untuk memberi dukungan kalian dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Oke guys, tanpa membuang waktu, ayo kita mulakan reaction kita dengan hitungan 1, 2, 3, 3, 2, 1. Hello Teknolovers. Saat ini seluruh negara tengah mempersiapkan diri melakukan pelatihan militer guna mewanti-wanti terjadinya perang suatu waktu. Nah, setiap militer pastinya punya latihan khusus bagi para anggotanya. Kekuatan fisik sangatlah dibutuhkan sebab akan menghadapi bidang berat ke depannya. Mental mereka harus kuat menjalani berbagai latihan militer yang keras. Nyawa pun bisa menjadi taruhannya. Yuk siapkan adrenalinmu, karena sebentar lagi kita akan menyaksikan 10 latihan militer paling menyedihkan dan menyakitkan di dunia. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan nyalakan bel notifikasimu dulu, terus update info menarik dari Teknologi Populer. Kita tengok macam mana kejam dah. Belarusia. Republik Belarus atau Belarusia adalah sebuah negara di Eropa Timur. Para anggota Belarus Security Force punya pelatihan ekstrim untuk bisa naik tingkat demi mengenakan baret merah atau tanda telah menempuh ujian tertinggi di kemiliteran. Mereka harus berjalan di tali besar, di mana bagian bawahnya itu terdapat api membara. Sambil berjalan melewatinya untuk menambah ketegangan, komandan akan menembakkan peluru ke bagian bawah kaki mereka. Belum berhenti sampai di situ, setelah berhasil melewati rintangan tersebut, mereka harus memecahkan tumpukan papan yang terbuat dari beton yang juga sudah dibakar dengan menggunakan kepalanya. Gila. Main dengan api nih. Inggris. Tentara Inggris juga punya cara ekstrim untuk menguji personilnya. Tentara mereka akan diminta untuk masuk ke kamar gas sambil mengenakan masker. Kemudian mereka harus melepas masker tersebut dan berlomba siapa yang paling bertahan lama sebelum jatuh pingsan. Selain itu, untuk anggota Royal Marine pun memiliki cara brutal saat pelatihan militer. Mereka harus merangkak selama 45 menit di permukaan penuh lumpur. Pelatihan dengan merangkak ini dilakukan selama 32 hari. Untuk itu, para anggota Royal Marine harus dengan cepat menyelesaikannya, jika tidak maka akan menerima sanksi tegas. Gila. 45 menit merangkak. Taiwan. Selanjutnya siap-siap nih. Kalian harus mengetahui pelatihan super berat dan menyakitkan yang dialami oleh para mariner di Taiwan. Mereka harus bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana boxer ketat untuk merayap menggunakan bantuan dada, bahu dan lutut di hamparan batu koral dan karang keras sejauh 50 meter selama 9 minggu. Mungkin membayangkannya saja sudah tidak sanggup ya, sebab batu-batu besar tersebut tentu akan menggores kulit mereka. Sesuai caranya, latihan ini disebut Road to Heaven. Gimana? Sangar banget kan? 9 minggu. Kejadian merangkak atas batu je. Gila. Rusia. Seorang pendiri dari Spetsnaz atau pasukan khusus Rusia bernama Viktor Suvorov menuliskan dalam buku panduan yang wajib dilakukan oleh para anggota Spetsnaz Special Force. Dalam buku tersebut ada yang disebut Pain Management Training, yaitu seseorang anggota wajib kuat menerima pukulan dari komandan dan wajib tetap berdiri tanpa bergeming sampai dengan menjadikan perutnya sebagai alas untuk memecahkan balok beton yang sudah dibakar pada bagian atasnya
dengan menggunakan palu besar. Nah, tentara yang menahan beton tersebut tidak boleh bergerak atau bersuara sedikit pun. Selain itu, angkatan bersenjata Rusia mengharuskan tentaranya untuk menahan rasa sakit dengan cara ditembak dari jarak dekat. Meskipun menggunakan jaket anti peluru, pelatihan ini membuat banyak prajurit yang cedera karena tembakan yang begitu dekat di bagian dada. Ngeri juga ya pelatihan mereka. Ini lagi bahaya guys. Tembak depan-depan tuh. Korea Utara. Negara yang dikenal gencar melakukan pelatihan rudal ini menjadi salah satu negara yang cukup disegani militernya. Melansir Bombastis, menurut seorang pembelot dari barisan militer Korea Utara, di negara tersebut pasukan khususnya bernama North Korean Storm Corps wajib mengikuti latihan ekstrim dengan meninju batang pohon sebanyak 5.000 kali. Setelah itu, mereka kemudian dilanjutkan dengan memukul kaleng bergerigi kecil sampai berdarah. Latihan dilanjutkan dengan memukul sak berisi garam. Nah, part ini para anggota tentu menjadi sangat menyakitkan karena luka yang didapatkan dari latihan sebelumnya harus bersentuhan dengan zat kimia dalam garam. Dan ternyata cara-cara yang dilakukan itu bertujuan untuk membuat tangan para pasukan khususnya menjadi sekuat batu. Serem ya? 5.000 kali pukul batang. Korea Selatan. Tak mau kalah dengan Korea Utara, militer di Korea Selatan juga memiliki cara latihan yang sangat ekstrim. Para tentara mereka harus berlatih di luar ruangan saat musim dingin bersalju. Mereka hanya mengenakan sepatu boots dan celana panjang tanpa memakai baju saat pelatihan. Program latihannya meliputi berenang di sungai yang sudah membeku, berguling-guling dan merayap di daratan es, sampai dengan berlatih perang di hutan di bawah suhu yang tak kalah ekstrim dinginnya. Nah, prajurit juga diharuskan untuk berlari maraton di atas salju tanpa pakaian di suhu sampai minus 30 derajat Celcius. Wow. Ini gila nih. Main dengan salji ini. Kalau tak biasa beku. Indonesia. Bisa bergabung dengan pasukan khusus menjadi impian dari banyak tentara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu pasukan khusus yang dimiliki TNI adalah Denjaka. Pasukan ini memiliki pelatihan yang cukup mematikan. Mereka harus berenang puluhan mil dari bibir pantai dengan beban berat, kemudian dilepas di dalam hutan dengan bermodal sebuah pisau komando selama berminggu-minggu dan wajib bertahan hidup sampai batas waktu yang ditentukan. Tidak hanya itu saja, latihan berupa simulasi tawanan perang pun harus dilakukan. Mereka harus kabur dari markas musuh dan ditembaki menggunakan peluru asli sampai benar-benar dapat meloloskan diri. Ini pun gila agak nih. China. Pasukan pembebasan rakyat Cina atau disebut juga dengan People's Liberation Army of China juga memiliki latihan yang ekstrim. Tentara di Cina menggunakan cara brutal untuk mengajarkan kedisiplinan dan ketepatan. Komandan akan menarik pin pengaman dari granat, kemudian memberikannya pada prajurit di baris pertama. Prajurit tersebut harus mengopornya ke temannya secara cepat tanpa menjatuhkan. Nah, prajurit terakhir bertugas melempar granat aktif tersebut ke dalam lubang, lalu semua orang berlari menyelamatkan diri. Latihan khusus tersebut bertujuan untuk mengajarkan bagaimana cara menghadapi senjata aktif. Jika terlambat, maka nyawa menjadi taruhannya. Ini pun gila, main dengan bom nih. Filipina. Untuk menjadi seorang anggota di Navy SEAL Kemiliteran Filipina, seseorang harus sanggup menjalani serangkaian program Heal Week. Dalam seminggu penuh, para calon Navy SEAL diwajibkan tetap terjaga tanpa beristirahat 1 menit pun, sambil melakukan serangkaian latihan keras. Nah, latihan-latihan tersebut meliputi menembak sasaran dengan tepat, hingga berlari 6 mil sampai dengan berenang sejauh 18 mil. Berenang sampai 18 mil loh. Amerika Serikat. Sebagai negara dengan militer terkuat di dunia, para anggota US Marine Snipers memiliki latihan militer yang mungkin saja terlihat sederhana, tapi nyatanya sangat melelahkan dan menyakitkan. Metode latihan militer para anggota US Marine Snipers tersebut harus berendam dan berenang di rawa-rawa
setinggi dada dari satu tempat ke tempat lain selama 1 bulan. Setelah itu mereka harus melakukan push up, sit up, dan serangkaian latihan fisik dalam balutan pakaian militer lengkap dengan senjata, ransel, dan lain-lain yang masih basah. Marinir Amerika Serikat juga diwajibkan untuk mengikuti pelatihan bertahan hidup 11 hari di hutan Thailand. Di sana mereka diharuskan menangkap ular kobra, kemudian meminum darah ular berbisa tersebut. Dia latihan dekat Thailand, guys. Nah, gimana Technolovers? Pelatihannya seperti sebuah penyiksaan ya? Tapi sebenarnya hal itu demi peningkatan kemampuan para tentara mereka. Pelatihan tersebut setidaknya jadi gambaran bahwa saat perang akan ditemui hal lebih gila lagi. Sebab harus berhadapan dengan tentara musuh yang juga punya kemampuan sangat. So, menurut kamu, latihan militer manakah yang paling ekstrim? Komen di bawah ya. Sekalian klik like dan share video ini. Thank you for watching. Oke guys, thank you guys. Itulah tadi video kita yang berjudul Gerak Dikit Nyawa Melayang, 10 latihan militer paling kejam dan menyedihkan di dunia, dari channel Teknologi Populer. Oke guys, menurut aku, latihan dalam ketenteraan adalah paling penting. Berlatih dan terus berlatih. Sebab dia akan digunakan semasa ketika pergolakan. Itu pentingnya latihan untuk setiap anggota. Ikutkan, itu adalah yang disenaraikan tadi adalah latihan-latihan yang kejam di dalam khusus pasukan khusus saja. Apapun itu hanya gambaran sedikit saja. Sebenarnya memang ada lagi yang banyak lah. Memang latihan-latihan yang berat dan cukup menguji mental dan fisikal. Jangankan pasukan khusus saja, pasukan logistik ataupun pasukan tentara yang bukan pasukan khusus pun menerima latihan yang sama. Sebab kalau pergi perang bukannya pasukan khusus tu aja yang akan terlibat, seluruh organisasi ketenteraan akan terlibat. Jadi seboleh-boleh dah elakkan perang lah. Perang ni menyakitkan dan menjatuhkan sebuah negara ataupun ekonomi. Apapun itu hanya sekadar pendapat aku dan akunya ulasan. Jadi siapa yang lebih tepat dengan pendapat boleh komen di bawah. Oke guys, sekian saja dulu video kita pada kali ini. Apapun, teruskan kehidupan, teruskan perjuangan, dan teruskan eratkan tali persaudaraan. Apapun, jangan lupa like, comment, dan subscribe Friendly Channel. Akhir kata, salam sayang buat warga Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Brunei, dan seluruh dunia. Salam damai, lancar tarigas. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly.